Halo, tes. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Untuk kali ini, alhamdulillah kita dapat berjumpa secara virtual dalam diskusi online yang diselenggarakan oleh Dema Fasi dan KSR PMI Unit IAIN Tulungagung dengan tema New Normal dalam kacamata hukum dan kebiasaan masyarakat dalam menghadapi COVID-19. Dan tentunya kali ini ada dua pembicara yang akan memaparkan dua perspektif yang berbeda. Untuk mengawalinya, sambutan dan doa kepada Bapak Darin Arif Mu'alifin SHM Hum selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariat dan Ilmu Hukum. Saya persilakan. Oke, Monggo Bapak. Ya, Mas Faiz, mari bersama-sama kita buka kegiatan Fasih Mengaji yang diselenggarakan oleh Dema Fasih dan KSR ya. Dengan mengharap ridho Allah, semoga kegiatan ini punya kesuksesan dan keberkahan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali qadri sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil amali wa ahlil sabri wa la taj'al auladana min ahli syarri wa lidhari Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo Mas Faiz dilanjut. Oke Bapak, terima kasih atas sambutan dan doanya. Semoga acara kita diskusi kali ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Langsung saja kita akan masuki acara inti yaitu diskusi online. Saya akan membacakan kurikulum vitae dari kedua pembicara. Yang pertama yaitu Siti Khairatul Ula, tempat tanggal lahir Bojonegoro 7 Februari 1990, pendidikan S1 sampai S2 UIN Sunan Ampel Surabaya, riwayat organisasi Divisi Pengkaderan IPPNU PKPT IAIN Sunan Ampel Surabaya, Divisi Networking UPTQ UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan yang kedua Alvin Aditya Rizaldi, tempat tanggal lahir 27 Juni 1998, pendidikan SDN 3 Karangan, lulusan 2010, SMPN 1 Karangan, lulusan 2013, SMAN 1 Karangan 2016, dan saat ini masih menempuh strata 1 di IAIN Tulungagung. Pengalaman organisasi PMR SMAN 1 Karangan, KSR PMI Unit IAIN Tulungagung. Oke, berikutnya saya persilakan untuk Mas Alvin Aditya untuk memaparkan atau menjelaskan tentang tema kita hari ini, new normal dalam perspektif mungkin dari segi relawan atau masyarakat sipil. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mas Faiz atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sebelum masuk ke materi, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari para audiens, dari Pak Wakil Dekan 3, Fasih, Pak Darin. Selamat pagi Pak Darin. Alhamdulillah, selamat pagi, Dan mantap. juga untuk dan juga untuk seluruh audiens yang telah hadir dalam diskusi online pada pagi hari ini. Setelah ini langsung saya share materi saja. Baik, karena saya di sini sebagai orang awam, ya gitu nyebutnya, enaknya saja. Kemudian kapasitas saya di sini hanya untuk berbicara dari dasar-dasar yang saja. Maka dari itu saya akan mulai membahas dari awal, yaitu mulai dari sesuai dengan judul yang kita angkat pada pagi hari ini, memulai dari kebiasaan masyarakat, yaitu apa sih kebiasaan masyarakat. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebiasaan adalah sesuatu yang biasa dikerjakan atau juga pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang individu dan yang dilakukan secara berulang untuk hal yang sama. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwasanya kebiasaan masyarakat adalah sesuatu yang biasa dikerjakan atau dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Langsung saja untuk yang pertama, karena saya ingin mengangkat hal-hal yang trending atau hal yang beberapa akhir-akhir ini cukup booming, yaitu tentang pemulasaran jenazah. Nah, ini saya kutip dari websitenya Persi atau kepanjangan dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Untuk prosedur daripada pemulasaran jenazah sendiri, khususnya untuk penyakit-penyakit menular seperti halnya HIV/AIDS, hepatitis B, Ebola, dan difteri. Nah, seperti yang kita ketahui, mungkin dari orang-orang yang ada di sekitar kita ataupun mendapat kabar dari internet, untuk pemulasaran jenazah sendiri prosedurnya dilakukan oleh tenaga medis, rumah sakit, ataupun orang-orang yang memiliki kapasitas dalam bidang tersebut. Termasuk juga dalam hal ini yang sedang kita alami, yang lagi hangat-hangatnya, yaitu pemulasaran jenazah untuk suspek ataupun penderita untuk COVID-19. Nah, dalam aturannya sudah jelas seperti ini, mulai dari ruangan, pemindahan ke kamar jenazah, sampai kepada pemulangan jenazah. Nah, di COVID sendiri kan untuk Satgas pemakaman kan sudah ada dari tenaga medis dengan protokol yang sudah ditentukan. Nah, di sini juga ada beberapa giat yang dilakukan oleh Dinkes. Yang saya ambil ini adalah di Kabupaten Demak. Jadi desa modin desa, seluruh desa di Kabupaten Demak itu diikut sertakan dalam pelatihan pemulasaran jenazah pasien COVID-19. Nah, diharapkan apa? Diharapkan untuk bisa atau mempunyai wawasan dan kapasitas yang cukup untuk melakukan hal tersebut. Materinya antara lain
pengelolaan jenazah khususnya untuk pasien menular, mulai dari ruangan, pemindahan ke kamar jenazah, sampai menuju ke pemakaman. Nah, akan tetapi mungkin kita sudah menyaksikan di berita, di media massa, ataupun dari mulut ke mulut, bahwasanya kok masih ada gitu loh. Padahal sudah ditentukan dengan jelas, protokolernya sudah jelas, dan juga ketentuannya saya rasa sudah cukup baiklah dalam sosialisasinya. Tapi dewasa ini kok masih ada saja jenazah COVID-19 yang diambil paksa keluarga untuk memulasarakan sendiri atau memprosesnya sendiri. Tentunya hal ini juga sangat riskan baik untuk keluarga maupun orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya di tempat wisata. Nah, ini dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 bulan yang lalu mengeluarkan buku-buku panduan. Nah, ini mungkin barangkali di sekitar kita semua ada tempat-tempat pariwisata yang sudah mulai dibuka, akan tetapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, ini dari Kemenparekraf beberapa waktu yang lalu yang konferensi persnya melalui Kurleni Ukar, Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf dan juga atau Baparekraf. Nah, ini contohnya, alhamdulillah di beberapa tempat yang saya ambil adalah di Trenggalek. Ini untuk tempat-tempat pariwisata, beberapa tempat pariwisata sudah dibuka. Nah, hanya saja dengan kita harus menggarisbawahi ada di sini 6 poin yang harus kita perhatikan dalam rangka memenuhi atau menerapkan protokol kesehatan, mulai dari jumlah wisatawan, kemudian cek suhu tubuh, dan juga seterusnya. Nah, ini yang mungkin mulai sangat ramai sekali, terutama di warung-warung kopi atau di kafe atau yang lain. Saya mengapresiasi kepada beberapa kedai kopi atau kafe atau tempat nongkrong yang lain yang sudah menerapkan protokol kesehatan dengan berbagai bentuk. Di antaranya adalah menyediakan tempat cuci tangan atau wastafel, kemudian membatasi meja kursi dengan menyekat ataupun memberi jarak. Nah, kemudian take away dan lain sebagainya. Diharapkan untuk yang lain segera atau bisa untuk mencontoh tempat-tempat tersebut, atau nanti kalau masih bandel bisa saja dikenai sanksi oleh petugas ya. Semoga saja semua bisa menerapkan. Nah, lanjut kepada resepsi pernikahan. Nah, gini, kemarin mungkin sempat kita dengar di beberapa tempat yang mengadakan hajatan ataupun pesta pernikahan dijemput paksa ataupun dibatalkan acaranya oleh pihak-pihak yang berwenang karena ya mungkin kurang memenuhi dalam segi protokol kesehatan. Nah, kemarin juga ada simulasi ataupun pelaksanaan resepsi pernikahan yang sudah memenuhi protokol kesehatan. Di antaranya adalah dengan tentunya menyediakan tempat cuci tangan, kemudian disertai atau mengikut sertakan Satgas desa setempat ataupun pihak yang terkait untuk mensukseskan acara tersebut.
Nah, ini seperti halnya menggunakan masker dan juga membatasi tamu undangan dan seterusnya. Nah, ini ilustrasi dari ijab yang dilakukan oleh penghulu dan juga sepasang pengantin dengan protokol ketat. Nah, ini bisa kita lihat dengan memakai sarung tangan latex atau handscoon dan juga masker untuk menghindari kontak fisik dari pihak-pihak tersebut. Nah, nanti takutnya apa? Ya kita hanya jaga-jaga saja. Mari kita ajak sehat semuanya dengan cara tersebut. Nah, seperti ini. Daripada nanti hal-hal yang tidak kita inginkan, na'udzubillah min dzalik, terjadi di keluarga kita atau di lingkungan kita. Nah, selanjutnya adalah bepergian, belanja, dan juga mengantri. Nah, di sini di beberapa tempat saya lihat yang saya amati, alhamdulillah sudah menerapkan mulai dari antrian, kursi antriannya baik dari kursi antrian maupun dari sistematika antrian yang sudah menerapkan protokol kesehatan dengan membatasi kursi tempat berdiri para pengantri dan juga yang lain. Nah, termasuk juga di transportasi publik, baik dari kereta, bis, taksi, dan angkutan umum yang lain. Nah, dengan cara duduk di kursi yang tidak bertanda silang, nah ini usapkan hand sanitizer setelah memegang pegangannya, dan juga jika menggunakan ojek online atau ojek konvensional, lebih baiknya untuk antisipasi kita menggunakan helm sendiri maupun jaket ya. Nah, ini contohnya ada di bank, kantor pajak, dan juga kantor-kantor lain. Dari segi antrian, menjaga jarak fisik minimal 1,5 meter dengan orang lain. Nah, sedikit sharing saja, sharing pengalaman karena kita di sini bersifatnya diskusi, kita sharing pengalaman. Beberapa waktu yang lalu, kebetulan saya juga mengurus SIM yang alhamdulillahnya sangat sesuai dengan protokol kesehatan, mulai dari antrian, pembayaran maupun yang lain. Semoga saja nanti beberapa tempat yang belum menerapkan bisa segera menerapkan. Dan juga pada saat belanja, nah ini mungkin yang perlu kita perhatikan adalah dengan menerapkan beberapa hal yang tertera di pamflet dengan masker cadangan atau memakai masker ketika berada di pasar atau di mal, memakai sarung tangan, hand sanitizer atau bisa dengan mencuci tangan sebelum masuk dan keluar tempat belanja, membawa kantong belanja sendiri dan juga siapkan tisu basah. Nah, di sini ada botol minum dengan harapan kita memakai apa yang kita pakai sendiri. Nah, dianjurkan untuk membuat list daftar belanja atau barang-barang apa saja yang akan kita perlukan ketika berbelanja nanti. Dan uang belanja sangat dianjurkan untuk membawa uang dengan nominal beberapa pecahan supaya nanti ketika kita berbelanja tidak perlu ada kembalian dari penjual. Itu juga salah satu dari langkah antisipasi
penyebaran COVID-19. Nah, ini sedikit pesan dari Palang Merah Indonesia untuk kita semua. Cukup nyentrik saya rasa dan juga menarik di sini. Yang menggelitik saya adalah Peter Parker aja pakai masker untuk selamatkan dunia, masa kamu enggak? Nah, kita sebagai generasi muda dan juga bisa dikatakan sebagai orang yang berpendidikan dalam hal ini di universitas atau di perguruan tinggi atau yang lain, marilah kita menjadi agen untuk berkampanye dalam mengajak masyarakat umum untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, mungkin dengan memakai masker atau membiasakan mencuci tangan dan lain-lain, tetap jaga kesehatan dalam rangka ayo kita selesaikan masalah ini dengan cara bersama-sama, baik dari pemerintah maupun dari kita masyarakat umum, masyarakat sipil. Mungkin itu saja materi dari saya. Silahkan terima kasih Mas Moderator. Waktu bisa saya serahkan kepada panjenengan. Oke, baik. Terima kasih atas penyampaian atau pemaparan materinya dari Mas Alvin. Bisa kita simpulkan sedikit dari materi tadi. Ya, jadi kita harus saling bekerja sama antara pihak pemerintah maupun masyarakat sipil untuk menjaga diri maupun lingkungan kita agar terhindar dari virus COVID ini. Untuk selanjutnya, saya persilakan untuk Ibu Siti. Halo. Selamat pagi, Bu. Saya bisa dengar? Ya, selamat pagi, Mas. Ya. Maaf ya, tadi ada sedikit kendala koneksi di rumah saya agak susah. Oke. Terima kasih teman-teman Demas, selamat pagi. Salam sejahtera ya. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan dan dijaga oleh Allah agar terhindar dari bencana dan virus COVID-19. Ini ada permintaan dari teman-teman Demas